bicarakan terkait dengan persiapan debat kandidat yang akan berlangsung, debat cawapres yang akan berlangsung pada 2,5 jam lagi atau sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya langsung sapa, selamat pagi Nova. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Iya, Memantau Nova. terus Pilpres. Baik, Nova, 2,5 jam lagi atau sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini rencananya debat calon wakil presiden Amerika Serikat akan digelar. Kalau debat calon presiden kemarin isu COVID-19 mendominasi ya debat, bahkan begitu alot dibahas di situ. Bagaimana dengan di debat cawapres ini? Apakah ini masih akan menjadi isu yang mendominasi debat? Ya, format debat ini juga menggunakan moderator dan tentunya isu COVID juga mendominasi. Apalagi karena Wakil Presiden Pence adalah kepala gugus tugas COVID di Gedung Putih. Meskipun perannya belakangan lebih banyak diambil alih oleh Presiden Donald Trump, tapi ia masih merupakan kepala dari gugus tugas tersebut. Nah, menariknya dari segi topik juga COVID diangkat dan COVID pula sudah mempengaruhi format dari debat ini. Sama seperti debat sebelumnya, debat capres antara Presiden Trump dengan Joe Biden di Cleveland, Ohio, yang di mana keduanya tidak berjabat tangan dengan moderator atau saling berjabat tangan dan mereka hanya menyapa dari jauh. Ini juga diberlakukan sejumlah pembatasan sosial. Satu diantaranya adalah pemasangan untuk pertama kalinya gelas plexi atau plexiglass di antara kedua cawapres, antara Mike Pence dengan Kamala Harris. Dan ini sempat tadinya diprotes atau ditolak oleh kubu Pence. Mereka menolak adanya plexi ini di saat jarak antara kedua cawapres sudah melebihi 2 meter. Kalau dari pantauan kami tadi mungkin sekitar 3 atau 4 meter. Tapi tetap saja ini merupakan salah satu langkah antisipasi, langkah kehati-hatian dari pihak penyelenggara untuk memastikan agar debat cawapres jangan sampai menjadi super spreader atau hotspot baru bagi COVID-19. Lalu juga satu lagi yang kini diubah dalam debat cawapres kali ini dan mungkin akan berlaku untuk debat-debat selanjutnya, bagaimanapun nanti bentuknya, format maupun lokasi dan tanggalnya, adalah semua yang hadir, yang sudah dibatasi jumlahnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, diwajibkan tetap mengenakan masker sepanjang debat. Jadi saat debat capres pertama, tampaknya ada sejumlah orang yang hadir yang kadang-kadang melepas masker sejenak seperti itu. Nah, kali ini mereka tidak boleh melepas masker. Kita akan lihat bagaimana nanti Kamala Harris mempertanyakan pendekatan atau kebijakan pemerintahan Trump selama ini mengenai COVID dalam hal mengatasi pandemi COVID. Dan dalam hal ini, survei sedikit memihak pada kubu Biden-Harris karena banyak rakyat Amerika tidak puas dengan penanganan COVID-19 ini. Sebuah survei baru oleh Axios dan Ipsos menyatakan 2/3 rakyat Amerika Serikat tidak puas dengan penanganan federal terhadap pandemi COVID ini. Ini tentunya yang dibawa Kamala Harris ke debat untuk menyerang lawannya yang merupakan kepala gugus tugas COVID. Baik, sejumlah protokol kesehatan diperketat dalam debat ini dan isu COVID-19 kemungkinan besar masih akan mendominasi, apalagi Mike Pence adalah kepala gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, tadi Anda menyebut soal keberpihakan ada di Biden-Harris begitu sejauh ini begitu. Tapi kalau debat nanti, apakah cukup besar pengaruhnya untuk debat cawapres ini akan cukup besar berpengaruh pada siapa yang akan didukung oleh masyarakat Amerika? Nah, itu menarik sekali bahwa debat capres ini selalu diikuti juga, tapi selama ini belum tentu terlalu menentukan dalam Pilpres. Bahkan pemilihan cawapres sendiri menurut banyak analis tidak banyak menggerakkan pendulum dukungan bagi satu capres atau capres lainnya, dengan pengecualian bila faktor putra daerah. Jadi ini pernah dilakukan oleh John F. Kennedy yang merangkul seorang putra daerah Texas, Gerald Ford, bukan Gerald Ford, saya jadi lupa namanya, dari yang akhirnya menggantikannya, dan pemilihan putra daerah Texas ini akhirnya memenangkan Pilpres untuk JFK saat itu.
Lalu tapi dalam hal debat capres memang debat ini seru, tapi tampaknya tidak terlalu banyak berdampak. Orang kadang sudah lupa apa yang dia katakan dalam debat capres sebelumnya. Satu dialog yang sempat melekat di ingatan banyak wartawan politik adalah debat capres 1988 antara Lloyd Bentsen dengan Dan Quayle waktu itu. Dan Quayle saat itu berusia 41 tahun sehingga dianggap terlalu muda. Dan satu pertanyaan yang biasanya selalu muncul dalam debat cawapres adalah, karena Anda yang ditugasi nanti untuk menggantikan presiden bila berhalangan tetap, apakah Anda punya cukup kualifikasi untuk itu? Saat itu Dan Quayle mengatakan ia cukup berpengalaman dan ia menyamakan dirinya dengan John F. Kennedy saat maju sebagai capres. Lalu Bentsen mengatakan, saya kenal dengan John F. Kennedy, dia teman baik saya, Anda tidak ada apa-apanya. Itu banyak dikutip dalam debat-debat selanjutnya. Tapi nyatanya dalam Pilpres tahun tersebut, George Herbert Walker Bush dan Dan Quayle akhirnya menang dan menjadi presiden dan wapres. Sehingga dampak dari debat cawapres ini masih dipertanyakan. Tapi ada juga satu faktor X dalam Pilpres kali ini, yaitu diagnosa positif COVID bagi Presiden Donald Trump. Ini membuat banyak calon pemilih akhirnya melihat ke faktor usia dari kedua capres mereka. Donald Trump berusia 74 tahun, Joe Biden berusia 77 tahun. Desember atau November nanti tepatnya, ia akan berusia 78 tahun. Jadi ini adalah dua capres yang masuk dalam kategori resiko tinggi untuk COVID. Apakah kedua cawapres ini siap untuk mengambil alih bila mereka memang diharuskan demikian? Itu mungkin yang akan membuat orang banyak melihat menonton, menyaksikan debat capres ini. Lalu satu lagi faktor yang menarik adalah banyak warga Amerika Serikat sudah memilih saat ini, sehingga apapun hasil debat, mungkin mereka tidak akan tergerak atau berubah pikiran untuk memilih calon lainnya, terutama bagi undecided voters, yang menurut catatan atau pantauan Quinnipiac University misalnya, hanya mencapai 3%. Nah ini mungkin sesuai dengan kenyataan di lapangan karena pemilihan sudah dilakukan secara awal di berbagai negara bagian, dan menurut pantauan sebuah lembaga bernama US Elections Project, mereka dan bekerja sama dengan seorang peneliti di negara bagian Florida, ini mereka menemukan bahwa sampai saat ini sudah sekitar 5,1 atau 5,6 juta bahkan warga Amerika Serikat telah mengikuti pemilihan awal. Ini bila dibandingkan pada Pilpres 2016. Pada Pilpres 2016 hanya puluhan ribu warga yang sudah memilih pada awal Oktober. Dan sekarang ini sudah mencapai angka 5,6 juta. Jadi banyak warga Amerika Serikat sudah memastikan pilihan mereka dan tidak terlalu banyak yang merupakan undecided voter yang bisa tergerak untuk memilih capres ataupun cawapres berdasarkan performa mereka dalam debat demikian. Meskipun memang masyarakat Amerika sudah menentukan pilihannya, meskipun debat wapres ini belum terjadi, tapi menarik untuk kita melihat pemikiran-pemikiran dari kedua calon wakil presiden Amerika Serikat ini. Kembali tadi Anda menyebut soal diagnosa ya, soal kondisi kesehatan dari Donald Trump yang kemarin dinyatakan positif COVID-19. Apakah ini kemudian akan berpengaruh ke debat selanjutnya? Karena antara Donald Trump dengan Joe Biden ini masih akan ada debat lanjutan begitu. Ini kira-kira akan berpengaruh, mungkinkah ini dibatalkan karena Biden juga meminta untuk dibatalkan begitu? Nah itu sejauh ini Presiden Trump masih bersikukuh untuk melakukan debat seperti biasa. Ia mengungkapkan lewat Twitter bahwa ia sangat menanti debat dengan Joe Biden di Miami pada 15 Oktober. Nah apakah ini masih dimungkinkan? Kita tentunya masih melihat perkembangan selanjutnya dari kondisi Presiden Trump sendiri. Sejauh ini ia selalu menerbitkan video, Gedung Putih selalu menerbitkan video yang menunjukkan Presiden Trump masih melakukan kegiatan seperti biasa. Hari ini ia juga dikatakan baik-baik saja dan melakukan berbagai kegiatan termasuk pemantauan terhadap badai Delta yang mengancam sebagian wilayah. Dan ini juga yang menjadi pesan dari kampanye Presiden Trump. Ia bahkan menerbitkan video yang intinya mengatakan jangan biarkan COVID, jangan biarkan virus corona menguasai hidup Anda atau mendominasi hidup Anda.
dan ia menempatkan diri sebagai pemimpin presiden di garis depan yang sudah tahu bahwa tugasnya untuk menangani COVID ini penuh resiko, termasuk resiko tertular, tapi ia tetap melakukannya. Tapi justru pendekatannya ini mengundang kritik dari Joe Biden yang menganggapnya ceroboh, tidak mengindahkan protokol kesehatan, bahkan mengecilkan penggunaan masker, bahkan sempat mencemooh dirinya karena mengenakan masker terus selama kampanye. Jadi bagi kubu Biden ini tertularnya Trump oleh virus corona ini adalah sebagai suatu bukti bahwa ia tidak serius menangani pandemi corona, bahkan sampai bisa terkena sendiri. Nah, apakah ini akan mempengaruhi debat selanjutnya? Masih belum diketahui. Penyelenggara debat adalah sebuah lembaga nirlaba swasta bernama Commission on Presidential Debates. Mereka bisa saja mengubah tanggal dan tempat ataupun mengubah formatnya menjadi format virtual. Itu masih tergantung dari pertimbangan mereka. Tentunya akan kita ketahui lebih dekat menjelang pelaksanaan debat pada 15 Oktober. Untuk masalah gelas pleksi ini saja juga sebuah perkembangan yang masih simpang siur selama ini, apalagi dengan penolakan dari Mike Pence. Jadi masih kita belum ketahui, tapi yang pasti Donald Trump harus rehat sejenak dari kampanye langsung yang merupakan salah satu kegiatan favoritnya karena bisa langsung bertemu dengan calon pemilih dan para pendukungnya. Ia setidaknya saat ini beberapa hari atau beberapa minggu bahkan harus absen dari kegiatan ini di saat sejumlah polling menunjukkan ia sedang tertinggal dengan Joe Biden. Polling nasional sekarang banyak yang menyebutkan Joe Biden unggul double digit. Tapi ini tentunya polling nasional yang tidak berdampak pada siapa yang bisa memenangkan Pilpres, yang ditentukan oleh suara elektoral dan electoral college. Nah, kebetulan yang menentukan electoral college ini negara bagian kompetitif yang dikenal sebagai swing states atau battleground states. Saat ini sejumlah polling juga sedang sedikit berpihak pada Biden. Florida misalnya yang menjadi negara bagian yang padat penduduk yang biasanya menyumbang pada kemenangan presiden pada pilpres sebelumnya. Belakangan sebuah survei oleh Quinnipiac University juga menemukan bahwa 51% responden mendukung Biden, lalu 40% mendukung Trump. Ini selisihnya lebih besar dibandingkan survei serupa yang digelar pada September. Saat itu relatif tipis selisih dukungan, yakni 48% melawan 45%. Jadi inilah yang terjadi di negara bagian kunci dan tentunya kita pantau terus. Apalagi karena kita semua orang juga ingat bahwa pada saat yang sama pada Pilpres 2016, Hillary Clinton unggul 14 poin dari Donald Trump setelah muncul skandal saat itu. Dan akhirnya kita ketahui bersama bahwa polling itu ternyata tidak terlalu berdampak pada hasil Pilpres akhirnya yang dimenangkan oleh Donald Trump. Dan saat itu, tapi ia sangat banyak didukung oleh undecided voter dan independent voter. Pendulum untuk tahun ini tampaknya undecided dan independent agak sedikit bergeser ke Joe Biden begitu. Baik, kita akan tunggu apa keputusan yang diambil kemudian, apakah akan melanjutkan debat capres ataukah tidak. Dan 2,5 jam lagi kita akan menyaksikan debat calon wakil presiden Amerika Serikat antara Mike Pence dan juga Kamala Harris. Terima kasih Noval Purwadi atas laporan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.